Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Glenn Fasius Naga. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa arti diskriminasi dan segala contohnya. Oke, kita mulai dari pertama. Diskriminasi. Diskriminasi dapat diartikan sebagai perbedaan adalah hal yang biasa terjadi, apalagi di negara kita, Indonesia. Berbeda dengan minoritas negara di dunia, terdiri dari satu ras saja. Di negara Indonesia terdiri dari seratusan ras atau suku. Oke, itu penjelasan. Dan ada juga di Indonesia tentang hukum tentang diskriminasi, itu terdapat di pasal 224 tentang tindak pidana atas dasar diskriminasi dan ras. Oke, dan terdapat juga beberapa tulisan yang terdapat di Alkitab tentang diskriminasi. Itu terdapat di Yakobus 2 ayat 4 yang bertuliskan, bukankah kamu telah membuat perbedaan dalam hati kamu dan bertindak sebagai hakim dengan berpikiran yang jahat? Bukankah kamu sudah membeda-bedakan antara kamu dan menjadi hakim dengan pikiran-pikiran yang jahat? Nah, dari sini kita tahu bahwa diskriminasi itu dilarang, terutama kepada sesama saudara kita. Tidak peduli itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, tidak peduli itu hitam, putih, sawo matang, semua itu adalah saudara kita, saudara yang itu merupakan dia sebagai ciptaan Allah dan wujud dari Allah. Oke, kita lanjut kembali. Dalam beberapa terjadi diskriminasi disebabkan sebagai begitu. Ada sebagai berikut. Adanya beberapa kepercayaan bahwa suatu kelompok mereka lebih diperlukan atau suatu kelompok lebih paling baik dalam suatu wilayah, hingga mereka merasa seperti kelompok lain itu lebih baik tidak ada. Yang kedua, merasa kelompok lain tidak penting atau tidak berguna. Ya, seperti saya jelaskan, mereka merasa kelompok mereka paling hebat, sehingga mereka merasa kelompok satu dengan kelompok dua itu tidak ada bedanya. Maksudnya ada perbedaan, mereka kayak di bawah, kami di atas. Oke, yang ketiga, ada kepercayaan dari suatu kelompok tertentu dalam sumber masalah sehingga mereka diasingkan. Contohnya seperti ini, maksudnya ada beberapa kelompok yang dirasa seperti pembuat masalah, seperti kriminal atau yang lain-lain, sehingga mereka diasingkan menuju ke suatu tempat. Dan beberapa kelompok yang lain yang merasa tidak seperti kelompok yang dua itu akan terjamin, sedangkan kelompok dua seperti tidak terjamin. Oke, saya harap ibu mengerti dengan yang saya jelaskan. Yang terakhir, yakni contoh nyata dari diskriminasi, ada dua yang saya ambil, yakni diskriminasi di Amerika antara orang kulit putih dan kulit hitam, dan diskriminasi di Indonesia antara pribumi dengan warga keturunan Tionghoa. Oke, dari sini kita belajar bahwa kita tidak boleh mendiskriminasi. Karena apa? Kita tahu bahwa itu sebenarnya tidak baik, dan kita juga tahu sesuatu yang tidak baik itu tidak perlu dilakukan. Tapi jika Anda berhasil menghilangkan diskriminasi, kemungkinan dunia akan damai. Karena apa? Dunia perang pun gara-gara diskriminasi dan berbeda pendapat. Jadi misalnya kalau kita seiman dan sekuat hati, mau kita Kristen, mau kita Islam, mau kita segala macam, mau kita ateis, walaupun kita berbeda agama dan berbeda keyakinan, tetapi ketika kita bersatu dalam satu pendapat bahwa kita ini sesama saudara sebagai manusia, dan saudara sebagai satu hubungan dari sebuah genesis, kita pasti akan selalu kuat. Bahkan jika kita terguncang sekalipun, kita tetap kuat. Itu aja dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.